Pernah nggak sih teman-teman mikir kalau teman-teman yang tajir malah lebih poros? Aneh ya rasanya. Nah, di video ini kita akan membahas dua hal penting yang diam-diam berpengaruh penting terhadap gaya hidup kita. Secara sederhana, status sosial ekonomi keluarga adalah posisi sosial seseorang yang dilihat dari penghasilan, yang dilihat dari pendidikan, dan dilihat dari pekerjaan orang tua. Bereksplorasi bersama di Rumah Nalar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli. Pernah nggak sih teman-teman mikir kalau teman-teman yang tajir malah lebih poros? Atau sebaliknya, orang yang lebih sederhana justru bisa lebih hemat dari kita? Aneh ya rasanya, tapi kok bisa hal tersebut bisa terjadi? Nah, di video ini kita akan membahas dua hal penting yang diam-diam berpengaruh penting terhadap gaya hidup kita, yaitu status sosial ekonomi keluarga dan literasi keuangan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, yuk kita bahas dulu definisinya. Nah, yang pertama, status sosial ekonomi keluarga. Secara sederhana, status sosial ekonomi keluarga adalah posisi sosial seseorang yang dilihat dari penghasilan, yang dilihat dari pendidikan, dan dilihat dari pekerjaan orang tua. Nah, sedangkan literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memproyeksikan keuangannya. Sederhananya seperti itu. Dalam penelitian yang telah kami lakukan, terdapat 204 mahasiswa yang kami teliti, dan bisa kita simpulkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa tentu disebabkan oleh konformitas dan tentunya disebabkan oleh status sosial ekonomi keluarga dan literasi keuangan yang kurang. Sementara literasi keuangan adalah kemampuan untuk memproyeksikan keuangan. Contohnya seperti bagaimana kita mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan bagaimana cara kita untuk menabung yang benar. Kalau gue pribadi sih percaya kalau untuk belajar mengatur keuangan dan belajar untuk cara menabung tentu itu butuh pengalaman yang cukup lama. Faktanya, mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mapan memang cenderung konsumtif, akan tetapi ketika mereka memiliki literasi keuangan yang bagus, maka mereka bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sebaliknya, mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu itu juga mereka bisa konsumtif. Itu karena adanya tekanan sosial, pengen diakui, atau karena mereka tidak mau kelihatan beda. Gue pernah melihat teman-teman yang harus ngirit makan, tapi rela keluar duit demi outfit yang kekinian buat cuma nongkrong bentar. Ngomongin soal konsumtif, gender juga punya andil loh dalam perilaku konsumtif. Kalau cewek-cewek biasanya konsumtif terhadap fashion, skincare, atau barang-barang yang lucu. Kalau cowok biasanya mereka konsumtif terhadap game, modif-modif motor, dan masih banyak lagi. Tekanan sosial, konten media, dan circle pertemanan semuanya punya pengaruh gede banget terhadap perilaku konsumtif. So, gimana sih caranya biar kita tidak terjebak di dalam perilaku konsumtif? Nah, ini ada tips-tipsnya. Yang pertama, kenali dulu nih kebutuhan dan keinginannya teman-teman. Kemudian yang kedua, mari membuat anggaran walaupun itu sederhana. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga, belajarlah untuk tetap menabung. Walaupun 10.000 per minggu. Seenggaknya kita menabung 2.000 per hari. Intinya sih, cerdas keuangan itu penting banget teman-teman. Mau kita berasal dari keluarga yang kaya, mau kita berasal dari keluarga yang sederhana, kalau kita tidak mampu dalam mengelola keuangan, maka kita akan tetap berada di dalam pemborosan, teman. Maka dari itu, yuk mulai sadari kebiasaan kita. Kalau kamu relate sama pembahasan ini atau kamu punya pengalaman terkait perilaku konsumtif, yuk share di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang
mereka sudah konsumtif kayak sultan.